لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخر يوم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada beliau berdua kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan insya Allah kita yang mendengarkan lebih menambah semangat kita untuk mempelajari Al-Quran itu sendiri. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemirsa live streaming yang dapat menangkap siaran kami dimanapun Anda berada. Baik, kita menanjak pada acara berikut, kultum atau kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Yusuf Pohedi. Kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل الناس داخله. صدق الله العظيم وصدق الله الكريم. Yang saya hormati Bapak Ketua Kasih Nabi, beliau Bapak Kasih dan para jemaah yang ada di sini. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia, doa itu bagian dari ibadah. Bahkan ada satu filosofi bahasa mengatakan doa itu adalah senjatanya bagi orang beriman. Maka doa itu juga bagian dari adab. Dan adab itu hadirin yang mulia, dia lebih tinggi daripada ilmu. Bagaimana perkataan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, dia katakan, aku lebih menghargai, lebih takut orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Karena kalau cuma ilmu, iblis itu lebih tinggi ilmunya. Jadi, Bapak Kasih kalau ada yang keliru, tolong diluruskan saya, Pak. Bapak hadirin yang mulia, karena ini kuliah 7 menit, kita diburu oleh waktu. Maka jadi bagaimana Allah SWT, dia Allah yang mengatur alam semesta ini, yang mengatur terbitnya matahari terbenam, yang mengatur hembusan angin, ombak laut diatur oleh Allah SWT, yang mengatur rezeki seluruh makhluk yang nampak tidak nampak, jin itu diatur oleh Allah SWT, rezekinya diatur oleh Allah SWT. Maka inilah bagi kita insan manusia bahwasanya kita bermakna ar-raziqullah, yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan yang memberikan rezeki, maka anak bayi itu pasti tidak akan makan karena bayi tidak bekerja. Cuma karena ini rezeki mutlak dalam genggaman dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka yang kerja tidak kerja, yang lumpuh tidak lumpuh, maka itu mendapatkan rezeki. Bahkan ikan-ikan di lautan itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka tidak makan, tidak diberi rezeki, maka ikan-ikan itu akan berapi, mati. Ini menandakan bahwasanya al-malik Allah, Allah yang maha merajai, yang maha memelihara. Maka dengan yang mulia, kita tidak peduli kita ini siapa, status nabi atau apa. Kalau kita takarruf ila Allah kepada Allah, maka kita akan mulia. Sebagaimana Bilal bin Rabah al-Habsyi, dia ini budak, ya dibeli oleh tuannya, tidak punya apa-apa, bahkan dirinya pun dia punya. Kalau dia punya majikan monaya unta, maka punggungnya ini dijadikan pijakan bagi gunanya itu Bilal. Cuma karena dia takaluk kepada Allah SWT, maka Allah memuliakan dia. Beliau jadi gubernur di Damaskus sana di Damsyik. Maka ada 4 kalimat ini kalau kita ucapkan, entah kita ini siapa, tidak bisa kita tinggal ke belakang. 1 jam yang lalu kita bermaksiat, kalau kita ucapkan 4 kalimat ini, maka kita akan dihapuskan, kita punya dosa. Maka Jibril datang kepada Baginda Muhammad SAW, wahai Muhammad, katakan sampaikan kepada umatmu seumur hidup mereka, walau hanya sekali mereka membaca doa kalimat 4 kalimat.
Maka di Muzakarah dengan itu, Jibril ini kalau Muzakarah dengan Rasulullah, apa kalimat tiba Jibril? Maka Jibril katakan, Subhanallah mulki wal malakut, Subhanallah izzati wal jabarut, Subhanallah alladzi la yamusu kullu rabbul malaikat war. Walaupun orang itu dari lahir sampai dia saat itu bermaksiat, kalau baca doa ini pasti ampun. Dan ini ada dalam rujukan kita, Pak. Kalau kita baca kitab dalam bahasa itu ada tersedia lain yang mungkin ada. Maka menurut Allah SWT, hidup ini adalah skenario. Tidak ada di sini memang sudah ditentukan. Waktu dibutuhkan sebelum diciptakan kita memang sudah tertulis. Oh, kita akan menjalani hidup ini. Dan tidak ada yang bisa merubah. Kalau nasib bisa dirubah, kalau takdir tidak bisa. Takdir itu dua, Pak. Ada yang namanya takdir mubram, ada juga yang namanya takdir mu'allaq. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang bisa mengaji kitab dulu, kita tahu. Jadi takdir itu dua, yang bisa dirubah dengan doa dan yang sudah tidak bisa. Maka yang sudah tidak bisa dirubah ini dinamakan qada, ketetapan. Beriman kepada qada dan qadar. Itu maksudnya. Maka Bapak kasih yang saya hormatikan saudara-saudara Allah SWT, untuk memanai kehidupan ini kita punya hanya satu kisah. Tuan-tuan yang mulia ini satu kisah saja. Luqman Al-Hakim rahmatullahi ketika menasihat anak. Jadi Luqman Al-Hakim ini dia tidak hari dia bukan dia tidak itu. Dia tidak bicara begini. Maka dia bilang, wahai anakku, jika engkau ingin melihat keadaan dunia ini, maka ikutlah dengan ayo nak kita ikut. Terus ambil bawa kamar itu sudah keledai itu di belakang rumah. Maka bapak dan anak ini berjalan sambil menarik keledai. Maka ketika tidak berapa lama berjalan, maka ketemu sekelompok orang yang dulu. Maka orang ini, Pak, kalau bahasa sekarang kerennya itu Pak Komen. Nah, mereka bilang ini manusia ini bapak dan anak ini bodoh. Seharusnya keledai itu dinaik ditunggangi. Ini mana cuma di akhirat lagi cuma ditarik. Maka bukan anak itu katakan kepada anaknya, wahai anakku, itu baru berapa meter kita berjalan sudah dikomentari orang, sudah diomongin orang. Kalau begitu Uti, kalau begitu nak, kau yang di atas naik kuda, nanti bapak yang mau tarik ini keledai. Maka ketika tidak berapa lama berjalan, ketemu lagi sekelompok orang yang berkomen lagi. Maka sekelompok orang ini mengatakan, ini anak ini sungguh durhaka. Masa dia yang di atas kuda, bapaknya ini suruh tarik. Maka dikatakan kepada anaknya, Luqman Al-Hakim dikatakan kepada anaknya, wahai anakku, turun muti. Sudah 2 kali kita diomongin orang. Tadi keledai kita tarik, dia bilang kita bodoh. Engkau yang di atas keledai, orang komentar engkau anak durhaka. Sekarang aku ganti dulu. Di bapak yang di atas muti, kau yang tarik di keledai. Maka berjalan lagi. Tidak berapa meter ketemu lagi sekelompok orang. Ya komen lagi. Dia bilang, kelompok orang yang katakan, ini orang tua ini zolim. Seharusnya anak itu yang mau kasih senang, anak yang di atas. Ini mana dia yang berat, anak ini putar. Suruh dia lagi keledai ini. Nah, maka ketemu lagi. Maka lupa lagi bilang sama anaknya. Ini sudah 3 kali itu orang atas komen. Sekarang begini, orang dua-dua menaik keledai. Maka berjalan lagi tidak berapa meter ketemu sekelompok orang. Maka orang ini pakoin lagi. Nah, orang bilang sungguh keterlaluan manusia ini. Seharusnya mengenai keledai kaki bagi itu masa orang ini sungguh 2 orang yang naik. Maka turun lagi, Pak. Kali mana makin lagi kepada anaknya, wahai anakku, tadi kita ini keledai kita lihat orang bicara, kau yang di atas orang bicara, bapak yang di atas orang bicara, orang dua-dua ada naik keledai orang bicara. Lebih baik bagi saya keledai itu orang ikat kalau kita mau pikir saja, orang mau pikir. Maka seperti ini Pak, ini gambaran kehidupan. Orang berjalan, mereka ini bapak anak itu berjalan dan ketemu lagi sekelompok orang komen lagi. Maka orang bilang ini manusia ini sudah tidak. Seharusnya keledai itu mau ditunggangi, ini malah dipikir begini. Nah, maka dirinya melihat hukuman Al-Hakim ini turun. Wahai anakku, inilah keadaan gambaran kehidupan dunia. Engkau mau berbuat apapun pasti orang akan bicara. Jangankan mau berbuat baik yang mau berbuat itu. Yang jangan saja kau bicara orang yang jahat. Jadi teman-teman yang mulia, ini apa mau bilang masalah kehidupan tidak juga.
harus kita lewati. Ini skenario Pak, skenario kehidupan. Maka menurut Allah SWT, proses kejadian alam semesta ini rahasia daripada planet-planet sebelum diciptakan planet bumi segala macam itu Allah taruh dalam satu diceritakan dalam satu mushaf Al-Quran, yaitu 114 ayat dan 366 ayat. Kejadian sejak kita lahir sampai kita mati ada yang berganti lagi generasi yang baru sudah diceritakan di situ. Rahasianya alam semesta ini. Dan rahasia kandungan satu mushaf Al-Quran itu rahasianya ada dalam satu surah, yaitu surah Al-Fatihah. Dan rahasia surah Al-Fatihah itu ada dalam satu ayat, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan rahasia kalimat Bismillahirrahmanirrahim Allah taruh dalam satu huruf, yaitu huruf ba. Dan rahasia huruf ba itu ada dalam titiknya, maka titik itu dinamakan titik wahdaniyah, titik yang tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa dibagi lagi. Titik yang menunjukkan zat bahwasanya hanya Dia Allah yang menulis kalam takdir manusia itu dari titik. Maka menurut Allah SWT saya hormati Bapak Kasih dan mari kita sebut dari Allah SWT bahwasanya kita langsung kita satu kesempatan Pak, yaitu kesempatan iman, kesempatan untuk hidup untuk beribadah di mana Islam. Maka berhubung mungkaran Bapak pengajar sudah di depan, maka saya akan buka dulu sekali dulu. Jadi Bapak yang mulia, kita sebelum Allah SWT Bapak pencerahkan depan, maka semoga amal kita ini, istimewa kita ini kita berkumpul semoga terterima di sisi Allah. Kami boleh reda dan kita doakan semoga Allah kita Pak Kasih, semoga saudara yang ada di sini semoga Allah jauhkan dari segala musibah. Allah jauhkan dari mana petaka, Allah jauhkan. Subhanallahi bihamdihi subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kultum mata kuliah 7 menit yang dibawakan tadi oleh Bapak Yusuf Puneni. Baik, kita pindah ke acara berikut, sambutan atau arahan dari beliau Kasih Minadik Lapas Kelas 2 Kota Gorontalo yang saya sebut nama beliau Bapak Haji Kasdin Lato Sarjana Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sama kita hormati, kita muliakan beliau Al-Mukarram Bapak Haji Ridwan Prabu Kasih Haji. Jadi beliau ini sudah berapa kali datang ke tempat kita untuk memberikan tausiah di tempat ini. Tapi memang sulit kalau mencari waktu bertemu dengan beliau. Karena beliau hampir setiap saat ketika kita hubungi, beliau lagi ada di Makassar. Kemudian kami hormati seluruh pengurus Badan Takmir Masjid, para jamaah yang hadir serta jamaah yang menyaksikan kegiatan kita hari ini secara virtual
yang insya Allah kita sama dirahmati dan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita kembali berjumpa dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan tentunya pikiran kita lagi jernih sehingga kita berada di tempat bersalam kita kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah curahan rahmat serta syafaat beliau sampai kepada kita di yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini tentunya sangat membanggakan ya. Tampilan itu luar biasa. Mulai dari yang baca Al-Quran, mereka melakukan sebuah improvisasi berduet dan alhamdulillah luar biasa. Kemudian masuk lagi ke yang memberikan beliau Ustaz itu sepertinya beliau ini tuan guru ya. Saya sering diskusi dengan beliau sebelum beliau keluar sambil berwarna. Saya diskusi dengan saya baru menyebut sesuatu kejadian, beliau langsung sambung ini ayatnya. Beliau itu kemudian yang MC-nya luar biasa tidak diragukan lagi ya. Semua orang luar biasa. Memang sangat menarik ketika disampaikan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, aku lebih menghargai orang yang berbangga daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya dari manusia. Itu yang disampaikan beliau. Penekanannya adalah ada. Tetapi ada orang berilmu itu seperti dia mengedepankan adabnya, menyampaikan seperti tadi. Beliau sampaikan bahwa kalau salah perlu langsung koreksi. Itulah adab orang yang berilmu. Maka kita di sini tentunya dari berbagai elemen tempat dengan latar pendidikan yang serba serbi gitu kan, usia juga muda tua ya. Maka disitulah bagaimana kemudian kita mengedepankan adab ini ya, ketika kita melakukan pergaulan, tetapi bukan berarti kemudian ilmunya kita tidak cari. Ini semua ada berkaitan antara ilmu dengan adab. Memang kalau kadang-kadang kalau ilmunya kelebihan barangkali sehingga dia kadang juga meninggalkan. Ya. Seperti contoh kan misalnya HP, bukan HP, HP, ya. Karena ilmu kan tinggi, ya, semua dia simpan. Setiap orang buka, dia sudah tahu ini keinginan orang yang membuka ini. Ya. Yang namanya algoritma, ketika kita baca sesuatu, dia baca apa yang kita inginkan, maka itu dia tampilkan terus. Tapi kadang-kadang itu kan yang ditampilkan itu kan yang sudah tidak sesuai dengan adab dan berlaku. Tetapi sesuatu orang mesti buka itu. Ya. Dan juga saya berpikir apa namanya, kalau dalam sekarang belum ada, saya mau minta Ustaz Cui mau
Kamu bijak. Saya mudah ya, 1 sampai 7 lagi. Karena kalau setengah jam saya bicara di sini pasti mengantuk orang. Kenapa Ustaz ini Pak Ustaz? Saya kan di ruangan saya. Waktu awal masuk disebutlah nama Ustaz. Apa kan ini guru? Saya keluar dari ruangan. Saya bilang masih ada sisa 2. Saya pikir memang itu. Saya salah. Jadi saya minta maaf salah juga ini. Ya. Saya kira mungkin itu karena waktu sudah jam 16.00 kita akan mendengarkan tausiah dari beliau. Saya juga rindu tausiah beliau karena pada saat beliau hadir saya tidak ada di tempat. Pada waktu itu sambutan atau pencerahan dari kami hari ini yang menyebutkan maaf tidak khilafan di dalam berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan dari beliau Kasih Tanik. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita jadikan pedoman di dalam hidup bermasyarakat di lapas kelas 2 Kota Gorontalo ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah ke acara inti yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ridwan Barud LCMHI. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati yaumil qiyamati likaba'iri min ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'd. Yang kami hormati Kasibina, kami hormati pengurus masjid dan seluruh saudara-saudara sekalian. Semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para keluarganya. Insya Allah curahan rahmat pada beliau akan sampai kepada kita sekalian. Berdasarkan penyampaian tadi bahwa akhlak itu isinya ada 2, yaitu adab dan ilmu. Pada pertemuan sebelumnya, kira-kira 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, saya sudah menyampaikan tentang
dikeluarkannya iblis dengan Nabi Adam dari surga disebabkan karena dosa. Karena manusia itu adalah mahalul khata'an manusia. Manusia itu tempatnya dosa. Tidak ada satu manusia pun yang terluputkan dari dosa. Kita semua memiliki aib, memiliki kekurangan-kekurangan yang kesemuanya harus disempurnakan dengan ketakwaan. Itulah ayat Al-Quran menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani. Tapi dengan kesempurnaan manusia, Allah katakan summa radadna wa asfala safilin. Mereka akan ditempatkan suatu saat di dalam neraka jahanam. Asfal itu tempat yang paling rendah, yaitu neraka jahanam. Tetapi kita ketahui bersama bahwa yang menjaga pintu neraka jahanam itu adalah Malakul Malik. Namanya malaikat Malik. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berdiri di pintu surga, Nabi Muhammad berdiri di pintu neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri di pintu neraka sedangkan Nabi Ibrahim berdiri di pintu surga?" Kata Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim berdiri di pintu surga karena kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Khalil. Tetapi aku berdiri di pintu neraka jahanam untuk melihat umatku yang masuk ke dalam surga dan aku berikan mereka syafaat. Dalam mukadimah tadi saya sebutkan bahwa Rasulullah bersabda, syafaatku likabairi ummati fi yaumil qiyamah. Syafaat Nabi Muhammad diberikan kepada pendosa-pendosa besar, bukan kepada ahli agama, bukan kepada orang alim, bukan kepada para ahli sedekah, bukan kepada siapapun. Tetapi yang diberikan syafaat oleh baginda Nabi adalah mereka-mereka yang berbuat dosa besar. Maka di bulan yang mulia ini bulan namanya Rabiul Awwal, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Saya sebenarnya tadi di mobil bawa buku satu kitab namanya An-Ni'matul Kubra ala Maulidir Rasul. Nikmat terbesar di alam semesta adalah kelahiran baginda. Maka kita adalah umat yang paling beruntung karena di hari kiamat kelak memiliki sosok manusia yang dapat menolong kita. Bukan anak-anak kita, bukan saudara kita, bukan pasangan kita, bukan orang tua kita, tetapi baginda Rasulullah. Pesan singkat pada hari ini bahwa berada di tempat yang mulia ini kita lebih banyak bermuhasabah diri.
Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Perbanyaklah berhitung-hitung terhadap dirimu sebelum engkau akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu pasti kapan dan di mana. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Kalian akan dijumpai oleh kematian dimanapun dan kapanpun. Bahkan engkau berada di dalam benteng yang paling pokok. Maka kita bisa lari dari kenyataan. Kita bisa lari dari segala bentuk usaha dalam segi bentuk ancaman, dalam bentuk apapun. Yang satu kita tidak bisa lari daripada yaitu kematian. Dan yang dapat menolong itu hanyalah Allah. Maka kemarin di malam yang mulia, malam kelahiran baginda Nabi, saya berada di bawah kubah hijau di Madinah Al-Munawwarah. Di situ saya menangis. Saya tidak memikirkan siapapun, tetapi yang saya pikirkan adalah kapan dan bagaimana nanti berjumpa dengan sosok yang paling. Ada doa yang diajarkan oleh para ulama. Allahumma arina wajhahu wasqina min hawdi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan aku melihat wajah Nabi Muhammad. Karena kenapa? Dialah yang dapat memberikan syafaat. Tidak ada amal, tidak ada perbuatan apapun yang dapat kita lakukan yang dapat menolong kecuali Nabi Muhammad. Nabi tidak memberikan syafaat kepada ahli fikih. Nabi tidak memberikan syafaat kepada ahli istighfar. Nabi tidak memberikan syafaat kepada siapapun, tetapi kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada Allah. Ini dalam rangka Nabi. Yang kedua, saya ingin membedakan antara yang disebut dengan dosa dengan kemaksiatan. Al-Quran menyebutkan dosa dengan kata dzunub, tapi ada kata taub juga bermakna pahala. Tetapi maksiat tidak disebutkan dengan kata dzunub, tetapi kata maksiat. Kenapa? Karena maksiat adalah pelanggaran yang harusnya bisa dilakukan oleh manusia dengan begitu cepat dan bisa juga dia kembali dengan begitu cepat. Tapi dosa adalah lubang besar yang dibuat oleh manusia besar. Kita bisa berbuat maksiat, hari ini berbuat maksiat langsung bisa saja menyesal pada hari. Tetapi dosa tidak ada yang mengetahui tentang kesalahan dan tidak ada yang melakukan penyesalan terhadap dosa. Contoh, orang bakar rotan, dia merasa dia tidak berbuat dosa. Tetapi ahli maksiat, setelah dia melakukan kemaksiatan, dia ada terbetik rasa pertobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita sekalian, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun. Sekarang saya mau tanya, istighfar itu apa? Istighfar itu bukan astagfirullah, 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 astagfirullah. Tetapi istighfar itu adalah tukang tambal ban yang menutupi lubang besar
yang lubang itu tidak diketahui kecuali dia cek. Istighfar itu kita tidak bisa tepat sasaran kalau kita tidak tahu lubang mana yang harus kita. Orang hanya berputar tasbih dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah dengan lantunan kalimat istighfar setiap saat, tapi dia tidak tahu pasti lubang mana yang kita. Maka banyak orang yang beristighfar hanya hati, lelahnya lidah, dan dosa tetap muncul. Sebagai contoh, ada orang duduk di muka, dia beristighfar dengan tasbihnya. Tapi semua yang dia lihat ada bergumam di dalam hatinya. Maka istighfar akan menjadikan dia lelah dalam hidup. Maka istighfar yang contohkan, yang diberikan makna sesungguhnya oleh Syekh Abdul Qadir Jilani adalah merenungi diri tentang perbuatan yang pernah melanggar dan hidup. Yang ketiga adalah tidak ada tempat kita bergantung bermohon kecuali kepada Allah. Dan atas berkat Nabi Muhammad kita semua ada hadir di kaum saat ini dengan mengikuti irama kehidupan ini turun naik. Maka setiap ujian dan cobaan ini namakan usri melengkapi. Ma'a itu kalau dalam ilmu nahwu wasfal itu beda dengan waw, beda dengan summa. Kalau tadi kata summa radadnahu asfala safilin, antara penciptaan di awal dengan pengakhiran masuk ke dalam neraka jauh berbeda. Kalau waw itu kedudukannya ada interval waktu yang sedikit. Ana wa Muhammadun ja'a. Saya dengan Muhammad datang. Bisa saja saya duluan, bisa saja Ahmad duluan. Berbeda, dia di depan, saya di belakang. Tapi ma'a bersama. Melekat. Irama atau perjalanan daripada kesusahan itu sudah akan berakhir setelah dia adalah kemudahan. Maka setiap kesulitan yang kita lewati, ingat akan ada ujung yang manis di belakang sana. Maka modal utama adalah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu. Paling terakhir saya ingin sampaikan ada dua kisah. Kisah pertama, keduanya dari kisah Abu Nawas. Kenal Abu Nawas ya? Bukan kenal orangnya tapi kenal namanya ya. Abu Nawas itu orang hidup di Baghdad. Beliau adalah penasihat kerajaan. Beliau adalah penasihat kerajaan. Raja pada saat itu khalifah saat itu namanya Harun al-Rashid. Harun al-Rashid sangat senang dengan Abu Nawas. Abu Nawas satu ketika jalan di tengah pasar dan dia melihat dia punya sorban peci, dia tutup di wajahnya sambil dia berkata, aku melihat malaikat melihat para bidadari surga dan melihat keindahan surga. Orang-orang bertanya, tidak mungkin Abu Nawas. Ini Abu Nawas sudah gila. Mana mungkin dia bisa melihat surga? Karena orang sudah makin penasaran. Semua orang sudah melihat dan setiap hari dilakukan oleh Abu Nawas. Orang-orang mulai bertanya, bolehlah kami lihat? Dia bilang, boleh. Tapi dengan syarat, orang yang dapat melihat surga dan melihat bidadari dalam surga serta para malaikat hanya orang-orang punya iman dan ketakwaan. Maka orang mulai melihat, ada yang berkata ada yang berkatakan tidak melihat.
orang-orang yang tidak melihat melapor kepada raja bahwa Abu Nawas membuat kegaduhan, membuat satu peristiwa yang buat orang bisa pecah belah. Maka diundanglah oleh Raja Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid katakan, wahai Abu Nawas, apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, tapi aku selalu ingin melihat bidadari surga dan surga serta para malaikat di dalam peciku. Mana mungkin kamu bisa melihatnya di dalam peci itu? Aku melihatnya. Dan orang-orang yang lain mengatakan kami pun melihatnya. Sebagian mengatakan tidak melihat. Karena raja pun penasaran, raja melihatnya. Tapi raja tidak melihat apapun. Tapi karena merasa diri jangan sampai dia raja akan jatuh kedudukannya, martabatnya sebagai raja, tidak melihat dan dikatakan dia tidak punya iman dan takwa, maka raja katakan, aku melihat surga, aku melihat para bidadari. Ini menandakan apa? Bahwa Abu Nawas berkata sesungguhnya kekuasaan, segala sesuatu yang melekat di pundak setiap manusia akan dipertaruhkan walaupun dengan kebohongan. Yang kedua, kisah Abu Nawas. Raja mendengar berita bahwa Abu Nawas itu suka merenung di dalam kompleks pekuburan setiap hari. Dikatakan Abu Nawas sudah gila. Kemudian dikatakan, coba temani aku melihat ini Abu Nawas di kompleks pekuburan. Maka raja turun, ditanya, Abu Nawas, kenapa engkau sudah berdiam diri di pekuburan ini? Orang-orang katakan engkau sedang bergembira di tempat ini. Oh ya raja, apa yang kamu buat bikin gembira? Ini adalah kompleks pekuburan. Tidak ada orang bergembira di pekuburan. Kata Abu Nawas, aku bergembira di tempat ini karena aku merenungi bahwa suatu saat ini menjadi tempat istirahat aku dan tempat bersenang-senangnya. Tetapi raja menganggap kehidupan di dunia dan istananya adalah tempat untuk bersenang-senang. Maka raja pun langsung jatuh. Sedih. Wahai Abu Nawas, nasihatilah aku. Kata raja. Kemudian Abu Nawas dikatakan oleh raja, Abu Nawas berkata, aku berikan kepadamu 3 permintaan. Boleh. Aku meminta 3 permintaan kepadamu, wahai raja. 1. Hindarkan aku dari malakul maut. Raja mungkin Abu Nawas, aku tidak punya kuasa di sini. Yang kedua, jauhkan aku dari malapetaka, bala bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Abu Nawas. Dan yang ketiga, masukkan aku ke dalam surga dan jauhkan aku dari api neraka jahanam. Kemudian aku pun tidak mampu. Wah, Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas berkata, kalau begitu, pergilah engkau raja, aku tidak membutuhkan engkau. Karena engkau tidak dapat mengabulkan permintaan. Yang dapat mengabulkan permintaan Allah. Maka saudara-saudara, di tempat ini Allah beri tren bagi kita sekalian untuk lebih mengenal siapa kita sebagai hamba Allah dan siapa Rabbuna. Maka dengan itu insya Allah kita akan lebih menjadi orang yang muttaqin, orang-orang yang mukhlisin. Sekian, terima kasih. Allahumma fitlah wa tarik billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa dengan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridha wa maqludi atini muhabbatakum ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح المعون والخاتم لما سبق الناصر الحق بحقه والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا في سجن وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya lantunan doa